Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang epistemologi dalam ilmu dakwah. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelesaikan tugas UTS semester 5 pelajaran filsafat komunikasi dan dakwah. Baiklah, saya Yusuf Hidayatullah langsung saja ingin menjelaskan tentang apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Nah, nanti kita akan mengetahui definisi pengetahuan juga. Nah, epistemologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk pengenalan dasar pengetahuan, hakikat, dan juga nilainya. Nah, secara tradisional yang menjadi pokok permasalahan dalam epistemologi itu adalah sumbernya atau asalnya dan juga sifat-sifat dari dasar pengetahuan tersebut, yaitu bidangnya, batas, lalu jangkauan pengetahuan tersebut. Karena pasti ada batasan dari masalah tersebut dan batasan dari pengetahuan tersebut. Nah, apa sih pengetahuan itu? Jadi pengetahuan adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjuk kepada apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Nah, pasti dalam pengetahuan itu ada orang nih yang menyimpulkan atau mendefinisikan tentang sesuatu. Nah, pengetahuan selalu memiliki subjek. Apa subjeknya itu? Nah, subjeknya itu yaitu mengetahui itu. Tanpa ada yang mengetahui, maka tidak mungkin ada pengetahuan. Pasti ada yang mengetahui tentang pengetahuan tersebut. Pengetahuan juga mengandalkan objek. Selain subjek yang tadi, ya, pengetahuan juga mengandalkan objek. Tanpa adanya objek atau hal yang diketahui, juga harus dikatakan tidak mungkin adalah pengetahuan. Karena pengetahuan memiliki subjek dan objeknya. Kalau subjeknya yang tadi itu yang mengetahui. Nah, kalau objeknya hal yang harus diketahui. Nah, tuh, pengetahuan berelasi dengan masalah kebenaran. Nah, jadi kebenaran adalah kesesuaian pengetahuan dengan objek pengetahuan. Nah, kenapa? Masalahnya adalah kebenaran itu suatu objek pengetahuan tidak bisa serentak, ya. Masalahnya itu. Jadi pengetahuan itu tidak bisa secara serentak untuk diperoleh dalam waktu yang singkat. Jadi harus step by step atau perlahan-lahan, ya. Terus juga jarang sekali pengetahuan itu menampilkan kebenaran yang mutlak. Pasti ada miss-missnya atau ada yang salah sedikit. Jadi kebenaran itu dicari dalam tahapan pengetahuan yang disusun dengan cara metodis, sistematis, dan juga pastinya rasional. Karena pengetahuan juga harus membutuhkan fungsi otak kita untuk berpikir. Lanjut, teman saya. Sebuah pengetahuan pasti memiliki sumber. Sebuah pengetahuan apapun itu pasti mempunyai sumber dari mana ia berasal. Apakah sebenarnya yang menjadi sumber pengetahuannya? Menurut Suhartono Suparlan, di bukunya pada tahun 2007 halaman 59, sumber pengetahuan berasal dari ada 5 macam, atau bisa kita sebut 5 poin. Yang pertama, kepercayaan yang berdasarkan tradisi. Semisal contoh, kepercayaan tradisi yang turun-temurun dari para nenek moyangnya hingga sekarang masih bisa atau masih dipercayai oleh kebanyakan orang atau masyarakat setempat. Yang nomor 2, kebiasaan dan agama. Ini semisal contoh Yasin dan tahlil, ataupun itu kenduri malam kalau ada di rumah saya, dan lain semacamnya. Kemudian sumber lainnya adalah panca indera dan pengalaman. Panca indera atau pengalaman ini yang paling sering dirasakan oleh kebanyakan orang pada saat ini. Karena apa?
Orang lain banyak belajar dari pengalamannya, banyak belajar dari panca inderanya, karena dari kepekaan panca inderanya tersebut memiliki sumber atau pemahaman yang bisa merasuki ke dalam akal pikirannya, kemudian muncullah pikiran-pikiran yang masuk akal gitu. Selanjutnya akal pikiran. Nah, akal pikiran dengan panca indera itu bisa kita sebut sinkronisasi antara pola pikir berawal atau pola pikir itu muncul. Karena apa? Akal pikiran akan merespon dari rangsangan yang diberikan oleh panca indera, kemudian diolah oleh akal pikiran kita, kemudian disusun, maka terjadilah sebuah sumber yang bisa atau yang masuk akal oleh orang lain. Poin terakhir, intuisi individual tidak banyak dimiliki oleh kebanyakan orang lain. Karena apa? Jika kita beralih ke dalam dunia pondok pesantren, itu kita akan mengenal atau kita akan mengetahui yang namanya ilmu laduni, yang mana ilmu tersebut tanpa dipelajari, tanpa kita sadari, tiba-tiba secara tanpa kita sadari kita faham dan kita mengerti terkait ilmu tersebut. Nah, sedikit mistis jika dinalar oleh logika biasa, tapi bagi kalangan pondok pesantren itu sudah biasa. Dan sangat tidak banyak orang yang mampu mencapai ke titik tersebut. Contoh lain yang dapat kita pahami yaitu sumber ilmu pengetahuan bisa muncul dari kebiasaan keseharian kita. Karena apa? Suatu sumber atau suatu ilmu pengetahuan itu akan lahir bila sudah diakui oleh beberapa kelompok dan itu masuk akal alias uji coba riset oleh tim-tim khusus. Dengan sumber pengetahuan ini, manusia dapat menyelenggarakan hidup secara sederhana, dapat menyelenggarakan hidup secara tertib, dapat menyelenggarakan hidup secara aman dan tentram. Terima kasih. Oke, yang sudah dijelaskan kepada teman kita tadi, bahwa tingkatan pengetahuan ini diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tanpa menggunakan pendekatan-pendekatan ataupun metode. Pengetahuan ini diperoleh secara langsung dengan serta-merta yang secara naluriah diterima begitu saja, tanpa memerlukan alasan, pembuktian, dan pengujian akan kebenarannya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menciptakan kepada kita akal pikiran serta indera, entah itu mata penglihatan. Oleh karena itulah pengetahuan itu muncul begitu saja. Sedangkan pengetahuan yang berasal dari intuisi merupakan pengetahuan yang berasal dari bagian kejiwaan yang sangat sentral, sehingga karenanya bersifat batiniah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuannya secara langsung. Manusia banyak yang berpikir menurut intuisinya sendiri. Makanya manusia banyak yang bertindak secara pikirannya terhadap intuisinya. Oleh karena itu, perlu manusia itu sendiri melatih kepekaannya terhadap intuisinya. Namun demikian, sesuatu yang diketahui secara intuitif bagi seseorang belum tentu sama bagi orang lain. Artinya, cara mendapatkan pengetahuan seseorang itu sendiri belum tentu bisa berlaku untuk orang lain. Maka beberapa filosof menyebutkan bahwa sumber pengetahuan adalah akal budi atau rasio. Akal budi memiliki fungsi penting dalam proses pengetahuan. Adapun filosof lain menyebutkan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi. Pengetahuan pada dasarnya bersandar dan bergantung pada panca indera serta pada pengalaman empiris indrawi.
Dan permasalahan lain dalam epistemologi ialah kepastian dan kebenaran sebuah pengetahuan. Apa saja kriteria yang bisa dipakai untuk mengetahui kepastian dan kebenaran pengetahuan tersebut? Dan bagaimanakah cara mengukur sebuah pengetahuan bisa dikatakan pengetahuan yang sahih? Dalam epistemologi ada beberapa teori kesohihan dalam pengetahuan, yaitu teori koherensi, korespondensi, pragmatis, semantik, dan logikal yang berlebihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Wildan Sofyan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu epistemologi. Sebagaimana yang telah dijelaskan, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji pengetahuan atau bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan. Little John menjelaskan bahwa paling tidak ada 5 pertanyaan yang harus dijawab terkait epistemologi. Yakni, pertanyaan yang pertama, apakah pengetahuan ada karena pengalaman? Menurut Little John, banyak pakar meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Kita mengamati dunia ini, karenanya muncullah pengetahuan tentang dunia. Seorang manusia yang sejak lahir tidak diberi pengetahuan, tidak akan dapat mengetahui sesuatu pun dari dunia ini. Pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman selanjutnya akan menyatu dengan pola berpikir dan pola merasa. Pertanyaan kedua, apakah pengetahuan bersifat pasti? Terhadap pertanyaan apakah pengetahuan bersifat pasti, dan karenanya siapapun akan menentukan pengetahuan tersebut. Little John mengaitkannya dengan pertanyaan apakah kebenaran sifat absolut dan relatif. Perdebatan tentang isu ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun demikian, lanjut Little John, para teorisi komunikasi memegang teguh asumsi bahwa kebenaran sifat pasti. Jikapun terjadi kesalahan, maka sejatinya bukan dikarenakan relativitas kebenaran, tetapi karena memang kebenaran sejatinya tersebut belum ditemukan. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum relativis yang memandang pengetahuan tidak akan pernah bersifat pasti, karena realitas universal memang tidak pernah ada. Apa yang menyebabkan tumbuhnya ilmu pengetahuan? Pertanyaan di atas merupakan intisari dalam hal epistemologi, yang dimana pertanyaan ini menjadi perdebatan kompleks. Di dalam buku ini, penulis telah merangkum setidaknya ada 4 aliran menurut Little John untuk menjawab isu di atas. Yang pertama, aliran rasionalisme atau mentalisme. Aliran rasionalisme mengemukakan bahwasanya pengetahuan itu ada karena adanya rasa ingin tahu manusia tentang suatu kebenaran. Yang kedua, aliran empirisme yang menyatakan bahwasanya pengalaman itu tumbuh dalam persepsi. Jadi, aliran ini menyatakan bahwasanya ilmu pengetahuan itu muncul akibat apa yang dirasakan oleh indera manusia itu sendiri. Yang ketiga, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ialah aliran yang menyatakan bahwasanya terciptanya ilmu pengetahuan manusia sesuai dengan keperluan pragmatis. Jadi maksudnya di sini adalah munculnya ilmu pengetahuan itu disebabkan karena manusia butuh terhadap ilmu pengetahuan itu, dan manusia itu sendiri merasakan bahwa
ilmu pengetahuan ini penting dan bermanfaat baginya. Yang keempat, aliran konstruktivisme sosial adalah aliran yang mengemukakan bahwasanya timbulnya ilmu pengetahuan itu diakibatkan dari adanya interaksi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu muncul diakibatkan dari keseringan atau faktor kebiasaan sosial dari suatu kelompok atau budaya kelompok itu sendiri. Apakah pengetahuan sebaiknya dipahami secara terpisah atau menyeluruh? Ada dua aliran besar yang memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama yaitu aliran Gestalis, yang mengajarkan bahwa kebenaran ilmu itu bersifat general. Jadi, ilmu itu tidak dapat dipahami secara terpecah. Aliran ini percaya bahwa fenomena tidak akan terjadi sendiri, melainkan selalu terkait dengan fenomena lain. Aliran kedua dikenal sebagai aliran analis, yang lebih mempercayai bahwa pengetahuan berisi pemahaman tentang bagaimana suatu bagian beroperasi secara terpisah. Apakah pengetahuan harus eksplisit? Menurut Little John, kebanyakan filsuf meyakini rumusan bahwa Anda tidak akan mengetahui sesuatu kecuali Anda mengatakan apa yang dimaksud. Pengetahuan karenanya bersifat eksplisit. Hanya beberapa dari mereka yang menyatakan bahwa pengetahuan bersifat sembunyi dalam sensibilitas manusia. Karena bisa jadi seseorang memiliki sesuatu pengetahuan ilmu, namun ia tidak bisa mengungkapkannya.